Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inu Hikmatugraha dengan nomor pokok mahasiswa 222151077 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mereview sebuah software matematika sekaligus untuk menuntaskan tugas mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dari KRSA dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardianugraha, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di sini saya akan mereview software matematika yaitu GraphX. Tapi sebelum lanjut ke implementasi aplikasi atau software GraphX, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu GraphX. Sesuai definisinya, Grapher atau GraphX adalah perangkat lunak grafik matematika yang digunakan untuk memvisualisasikan fungsi matematika dan data. Perangkat lunak semacam ini biasanya memiliki berbagai fitur-fitur menarik seperti kemampuan untuk menggambar berbagai jenis fungsi matematika, memanipulasi grafik, dan memberikan pemahaman visual tentang konsep matematika. Pada umumnya, perangkat lunak grafik matematika memberikan antarmuka yang intuitif, berbagai fitur-fitur menarik, contohnya seperti kemampuan untuk menggambar fungsi matematika, mengubah warna dan gaya garis, menambah label, dan melakukan analisis grafik. Perangkat lunak semacam ini sangat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematika, serta dalam penelitian dan analisis data. Selanjutnya, software GraphX memiliki 10 fitur yang menarik untuk dibahas. Fitur yang pertama yaitu grafik fungsi matematika. Artinya, pengguna dapat menggambar berbagai fungsi matematika termasuk fungsi linear, kuadratik, eksponensial, logaritmik, dan banyak lagi, serta kemampuan untuk menampilkan beberapa fungsi dalam satu grafik. Fitur yang kedua, manipulasi grafik. Artinya, pengguna dapat memanipulasi grafik seperti memindahkan, memperbesar, atau memperkecil bagian tertentu dari grafik, serta zoom in dan zoom out untuk mendapatkan detail yang lebih baik atau melihat gambaran besar grafik. Fitur yang ketiga yaitu pengaturan warna dan gaya grafik. Artinya, kemampuan untuk mengubah warna garis grafik, latar belakang, dan elemen-elemen grafik lainnya, serta pilihan gaya garis, seperti garis putus-putus atau garis berketebalan yang berbeda-beda. Fitur yang keempat, penyesuaian label. Artinya, menambah label ke sumbu X, sumbu Y, dan kurva grafik, serta mengonfigurasi label dengan memilih jenis huruf, ukuran huruf, dan posisi. Fitur yang kelima yaitu pengaturan batas grafik. Artinya, menentukan batas-batas sumbu X dan sumbu Y pada grafik, serta mengubah skala sumbu agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Fitur yang keenam yaitu animasi grafik. Beberapa perangkat lunak grafik matematika, termasuk GraphX, menyediakan fitur animasi untuk membantu pemahaman konsep matematika secara dinamis. Selanjutnya, fitur yang ketujuh yaitu pemecahan masalah. Artinya, pemecahan masalah di sini memiliki kemampuan untuk memecahkan persamaan matematika dan menampilkan titik-titik potong dengan sumbu atau antar fungsi. Fitur yang kedelapan yaitu ekspor dan simpan. Artinya, kemampuan untuk menyimpan grafik dalam berbagai format file, seperti gambar ataupun dokumen, serta ekspor data grafik untuk analis lebih lanjut.
Fitur yang kesembilan yaitu antarmuka pengguna yang induktif. Artinya antarmuka yang ramah pengguna dan mudah digunakan, terutama untuk pengguna yang baru belajar mengenai matematika. Dan fitur ke-10 sekaligus fitur yang terakhir yaitu dukungan untuk pencarian dan evaluasi ekspresi. Artinya mendukung fungsi pencarian dan evaluasi ekspresi matematika. Di sini terdapat kelebihan dari software GraphX. Kelebihan yang pertama yaitu aksesibilitas. Artinya dapat diakses secara daring dari berbagai perangkat, memungkinkan untuk bekerja dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kedua yaitu user friendly. Artinya dirancang untuk pengguna yang lebih mudah sehingga cocok untuk berbagai tingkat keahlian matematika. Yang ketiga yaitu visualisasi instan. Artinya menyediakan visualisasi grafik secara instan membantu kita atau pengguna memahami karakteristik fungsi matematika dengan cepat. Yang keempat, interaktif. Artinya, fitur-fitur yang interaktif seperti zoom, rotasi, ataupun menyorot titik-titik khusus pada grafik. Namun, GraphX memiliki 5 kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan fungsi. Artinya, memiliki keterbatasan dalam jenis fungsi atau persamaan yang dapat dihasilkan atau divisualisasikan. Yang kedua, ketergantungan internet. Artinya memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menggunakan software ini. Yang ketiga yaitu ketidakmungkinan untuk beberapa kasus yang khusus. Artinya beberapa kasus yang khusus atau fungsi matematika yang kompleks mungkin sulit untuk diwakili atau dihasilkan secara akurat. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi. Perlu kita sadari dan perlu kita perhatikan di sini bahwa harus kita pertimbangkan lebih lanjut masalah keamanan dan privasi. Baik itu data pengguna ataupun data semacam data-data yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk mempermudah teman-teman dalam pemahaman software GraphX ini, mari kita masuk ke implementasi atau kita review secara langsung tentang software GraphX ini. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari software GraphX. Di sini terdapat logo dari software GraphX. Dan bila teman-teman ingin mendapatkan software ini, teman-teman dapat mendownloadnya di www.peda.com. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu ada lanjutkan, ada info, dan ada daftar. Di sini kita akan melihat fitur-fitur menarik dan bagaimana kita menuliskan sebuah persamaan yang dituangkan nantinya ke dalam grafik. Maka di sini kita akan klik lanjutkan. Nah, sebelum kita masukkan sebuah persamaan atau fungsi, kita review dulu. Di sini ada file. Di file terdapat grafik baru, juga ada di sini ada tutup grafik, ada tutup jendela, ada simpan grafik sebagai. Selanjutnya ada set halaman, cetak, grafik, hashtag 1, preferensi, daftar, tahan gambar, dan keluar. Di menu edit terdapat balik, potong, salin, tempel, bersih, pilihan semua, ada juga potong dan salin sebagai teks, ada potong dan salin sebagai suatu gambar, potong dan salin sebagai suatu image, dan potong dan salin sebagai latex. Di menu grafik terdapat relasi baru, penglihatan baru, ada cawang pesan baru, halaman baru, ada di sini relasi hashtag 1 aljabar,
relasi #2 struktural. Di menu relasi terdapat jendela aljabar, tombol mudah, jendela struktural, dan yang terakhir di menu bantuan terdapat tentang graf X, kotak, dan informasi pendaftaran, perjanjian lisensi, dan sejarah versi. Nah, kita masuk di sini ada grafik #1 relasi #1 ya. Ada aljabar. Di sini terdapat relasi 1. Nah, di sini ada pilihan warna yang menarik untuk digunakan dari warna yang cerah sampai warna yang dark. Dan juga di sini terdapat ukuran huruf. Jadi kita dapat memilih ukuran yang kita inginkan hurufnya, mau kecil, mau besar, mau sedang, boleh. Nah, di sini terdapat info bahwa silahkan masukkan suatu relasi. Misalkan relasinya di sini Y sama dengan X pangkat 2. Bila kita klik enter, maka akan muncul sebuah grafik dari relasi yang pertama. Di sini ada fitur Cartesius, ada juga polar. Di dalam Cartesius ini ada pilihan yang di checklist. Mulai segera menggambar grafik. Ada lihat tampilan dalam warna, ada lindungi perbandingan aspek. Di sini juga ada ukuran tampilan. Ini dapat kita ubah sesuai keinginan kita, mau kecil, mau besar, bebas. Nah, di sini juga ada diagram Cartesius di mana ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, kita lanjut ke polar. Ini juga sama. Di sini ada mulai segera menggambar grafik, ada lihat tampilan dalam warna, ada lindungi perbandingan aspek, ada juga ukuran tampilan yang dapat kita ubah sesuai keinginan kita. Ada juga di sini polarnya ya teman-teman. Kalau ini Cartesius, nah kalau yang ini adalah polar. Kita Cartesius terlebih dahulu. Ketika kita klik buat, maka apa yang akan terjadi? Ternyata akan terbentuk suatu grafik dari relasi yang tadi telah kita tuliskan. Relasinya di sini kan awal tadi adalah Y sama dengan X kuadrat. Maka ketika Y sama dengan X kuadrat kita tuangkan ke dalam grafik, maka grafiknya itu akan muncul seperti ini. Grafiknya itu akan terbuka ke atas. Dan grafiknya itu akan terbentuk di 0,0. Nah, kita lihat di sini terdapat warna. Yang atas ada informasi. Nah, informasi di sini ada total relasi yang kita gunakan. Karena kita baru menggunakan satu relasi yaitu Y sama dengan X kuadrat. Artinya di sini terdapat satu relasi. Selanjutnya ada bagian, ada EPS, ada K, ada waktu, ada ukuran. Di menu informasi selanjutnya kita masuk ke menu warna. Di sini ada warna, ada jika kita pilih warna akan berubah grafiknya. Ada panduan, ini panduan yang diagram Cartesiusnya. Selanjutnya ada latar belakang. Misalkan latar belakangnya kan ini warna putih. Misalkan boring nih warna putih, kita ganti aja misalkan warna hijau. Nah, latar belakangnya itu akan berubah warna menjadi warna hijau. Misalkan kita rubah menjadi warna merah. Nah, latar belakang juga akan berubah menjadi warna merah. Kita di sini putihkan saja. Selanjutnya di sini ada centang. Nah, centang di sini adalah diagram warna diagram Cartesiusnya. Kan ini di grafik ini warnanya hitam. Misalkan kita mau ganti biar colorful, kita ganti menjadi warna merah. Nah, diagram
Kartesiusnya ini akan berubah menjadi warna merah. Misalkan kita ubah menjadi warna biru, nah diagramnya juga akan berubah menjadi warna biru. Nah, dan di sini juga ada relasi. Maksudnya relasi yang pertama yang tadi yang Y sama dengan X kuadrat. Ini kan awalnya itu warna oranye. Nah, kita juga bisa ubah warnanya sesuai keinginan kita. Misalkan mau warna merah, mau warna abu, ataupun warna apa untuk membedakan relasi itu dengan relasi yang lain. Nah, kita lihat di menu yang centang. Nah, di sini terdapat prakonfigurasi. Artinya di sini kita dapat membuat atau mengganti diagram Kartesiusnya menjadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu juga sesuai keinginan kita ya, teman-teman. Lanjut di menu zoom. Nah, di sini terdapat warna dan juga ini tanda perkecil, artinya kita dapat memperkecil grafiknya. Misalkan seperti ini menjadi di 20, ini 0, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini terdapat kita kembalikan dulu seperti awal. Nah, di menu gambar ini kita bisa menggambarnya, misalkan kita menggunakan anak panah di sini, panah ini, ataupun kita mau nulis huruf bisa di sini, ada X kuadrat juga bisa di sini. Sesuai keinginan kita ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu titik, misalkan kita dapat melihat di sini titiknya itu, misalkan kalau di sini tuh plus minus 0,0 bisa dikatakan. Nah, kalau misalkan ini tuh X-nya itu di mana X plus 4,98 plus minus 0,022. Dan jika di sini Y-nya itu sama dengan plus 5,02 plus minus 0,021. Ini satu titik. Jika ada juga fitur dua titik. Misalkan di sini terdapat jarak yang A di sini adalah X-nya itu negatif 3,3 atau plus minus 0,022. Dan Y yang A-nya itu adalah plus 3,34 atau positif plus minus 0,021. Jikalau yang B ini X sama dengan plus 3,379 plus minus 0,021. Dan Y-nya negatif 3,379 atau plus minus 0,021. Nah, di sini juga kita dapat mencari jaraknya nih. Ketika garis A ke B itu merupakan D, dan ketika kita tarik sebuah garis dari A tegak lurus dengan B, kita juga tarik tegak lurus, maka kita dapatkan bahwa D-nya itu, jarak D-nya itu adalah positif 9,474 plus minus 0,057. DX-nya itu, delta X-nya itu adalah positif genap 6,68 plus minus 0,041, dan delta Y-nya itu sama dengan negatif 6,719 atau plus minus 0,041. Di sini juga terdapat trig. Bila ingin berupa trig, ada slope,
ada juga derajat di sini, misalkan derajat alfa di A di sini. Kita tarik garis lurus tegak lurus dan alfanya itu didapat di sini itu positif 314,83 derajat plus minus 0,35 derajat. Jika ingin berbentuk radian ini juga bisa. Alfa di A-nya itu plus 5,4949 radian plus minus 0,0006 radian. Nah, jadi ini sesuai keinginan kita ya teman-teman, mau berbentuk trik, slope, jarak, derajat, dan radian. Ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang implementasi dari GraphX. Ketika kita ingin membuat suatu grafik lewat relasi-relasi yang bisa dikatakan sulit, ketika kita kerjakan secara manual, kita dapat menggunakan alternatif lain. Contohnya, kita dapat menggunakan software yaitu GraphX yang dapat mempermudah kita mengubah suatu relasi ke dalam bentuk grafik yang sangat detail dan banyak sekali fitur-fitur menarik yang dapat kita gunakan. Nah, sampai sini dulu pembahasan review software matematika GraphX. Mudah-mudahan teman-teman dapat menggunakannya dengan mudah dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilafan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.